termasuk banyak. Berarti sudah banyak dari bagian Ramadan yang sudah lewat, yang sudah meninggalkan kita. Maka oleh karena itu mestinya kita bersama hari ini dan seterusnya ke depan mengevaluasi, melihat kembali apa yang sudah lewat, hari-hari yang sudah kita tinggalkan, 10 hari pertama yang sudah kita lewati dan sudah meninggalkan kita, tidak akan kembali lagi. Dan itu kita rasakan begitu cepatnya. Mungkin kita mengatakan baru kemarin rasanya datang bulan Ramadan, sekarang sudah lewat 10 hari. Begitu cepatnya. Makanya Allah katakan dalam ayat tadi, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dibilang dan dihitung. Itulah Ramadan, yang ketika dia datang kita semua senang, bersemangat. Ketika kita berada di dalamnya tanpa terasa Ramadan itu pergi, meninggalkan kita, dan kadang kita tidak merasa, tidak sadar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mesti kita melihat kalau selama 10 hari yang sudah lewat ini kita termasuk orang yang ibadahnya meningkat, ibadahnya baik, maka hendaknya kita memuji Allah SWT, karena itu semua adalah taufik dari Allah SWT. Dan kita minta keistiqomahan dan al-mazid, tambahan kepada Allah SWT agar kita diberikan keistiqomahan dan kelebihan di 10 hari kedua dan 10 hari terakhir dari Ramadan ini. Kalau seandainya kita termasuk orang yang di 10 hari pertama ini lalai, masih sibuk dengan urusan dunia, masih terlena dengan bisnis kita, dengan dagangan kita, maka hendaknya kita mengingat diri kita, mengintrospeksi diri kita, bahwasanya kita sekarang sudah berada di hampir pertengahan Ramadan, 10 hari sudah lewat, sepertiga sudah lewat, dan kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin dia bisa berjumpa dengan Ramadan 1443 Hijriah, tidak ada. Maka mumpung kita masih diberikan oleh Allah SWT kehidupan, kesehatan, kekuatan, maka hendaknya kita mengisi Ramadan ini di 17 hari atau 16 hari terakhir Ramadan ini, pertengahan Ramadan ke depan, itu lebih kita tingkatkan. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT, mulai dari kita tingkatkan tentunya amalan yang paling penting ya, dari Ramadan itu sendiri adalah puasa, di mana kita meningkatkan. Di sini yang dimaksud adalah kualitas ibadah puasa kita. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita mempuasakan mata kita untuk tidak melihat yang diharamkan oleh Allah, mempuasakan telinga kita untuk tidak mendengar yang diharamkan oleh Allah, mempuasakan lisan kita untuk tidak membicarakan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, dan seluruh anggota tubuh kita. Maka jangan sampai kita masuk kepada sabda Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang dia berpuasa, kemudian dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan juga haus. Maka hendaknya kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. 10 hari sudah lewat, tidak akan berulang, tapi kita berusaha untuk memperbaiki di 10 hari kedua, dan bahkan di 10 hari terakhir. Karena perlu kita ingat, puncak dari Ramadan adalah 10 hari terakhir. Maka hendaknya kurva kehidupan kita atau kurva puasa kita meningkat, meninggi. Yang tadinya mungkin di 10 hari pertama lalai, masih banyak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya dunia, maka 10 hari kedua ini mari kita tingkatkan, meningkat.
puasa kita tinggikan kualitasnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang dia berpuasa penuh dengan iman. Bagaimana kita berpuasa didasari karena keimanan kepada Allah SWT, wa ihtisaban, dan mengharap pahala ganjaran dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Ini bisa kita lihat bagaimana besarnya pahala puasa. Kalau kita berpuasa didasari karena iman dan mengharap pahala ganjaran dari Allah SWT, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu tentunya siapa yang bisa mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah SWT ini adalah orang-orang yang benar-benar memperbaiki kualitas puasanya, yang benar-benar mempuasakan anggota tubuhnya, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah salat, tentunya salat yang 5 waktu berjamaah di masjid, termasuk dalam hal ini adalah qiyam Ramadan. Karena Nabi juga mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahwasanya siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, maka Allah ampuni dosanya. Dalam riwayat lain, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dia melakukan qiyam, itu salat tarawih bersama imam di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosanya. Maka ini keutamaan. Bagaimana kita di siang hari kita memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, termasuk ibadah sholat yang 5 waktu. Kemudian qiyamul lail atau tarawih bersama imam di masjid berjamaah. Maka ini juga kita tingkatkan dan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al iman siapa yang bersama imam, ikut sholat bersama imam, qiyam bersama imam, maka dia seolah-olah sholat semalam penuh. Maka ini keutamaan kita sholat qiyamul lail atau tarawih bersama imam. Kemudian juga yang perlu kita lihat amalan kita ini, yang perlu kita tingkatkan adalah membaca Al-Quran. Karena Ramadan sebenarnya adalah bulan Al-Quran, identik dengan Al-Quran. Allah SWT katakan di ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah SWT turunkan Al-Quran. Maka Ramadan identik dengan Al-Quran. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW selama Ramadan bertadarus dengan Jibril, para sahabat bagaimana mereka khusyuk dan fokus dengan Al-Quran, para ulama bagaimana mereka mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita bisa lihat Imam Malik meninggalkan majelis hadisnya, meninggalkan pelajaran hadisnya ketika datang Ramadan dan fokus dengan membaca Al-Quran. Bagaimana kita lihat para ulama, misalnya Imam Tabi'in, di antaranya Qatadah, bagaimana beliau ketika datang Ramadan beliau mengkhatamkan setiap 7 hari. Kalau sudah datang 10 hari terakhir, beliau khatamkan setiap 3 hari. Bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dikatakan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam Ramadan. Ini potret para ulama kita. Bagaimana mereka sangat dekat dengan Al-Quran. Maka interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan mestinya lebih. Maka kalau seandainya kita di 10 hari pertama yang sudah lewat ini masih kurang interaksi kita dengan Al-Quran, masih banyak kita memegang HP kita, sibuk dengan medsos dan sebagainya, maka hendaknya kita sekali lagi introspeksi diri kita. Kita sekarang berada di hampir pertengahan Ramadan dan hampir akan berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan yang merupakan puncak dari Ramadan itu sendiri. Maka hendaknya kita
memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah SWT, kalamullah, perkataan Allah SWT, yang mestinya sering kita baca, sehingga kita dapat pahala tentunya, dan juga banyak dapat keberkahan ilmu, hidayah. Allah SWT katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, tidak ada sesuatu yang salah di dalamnya, tidak ada yang kontroversi di dalamnya. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, maka kita cari dalam Al-Quran. Kalau kita ingin mencari hidayah, maka hidayah itu ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita hendaknya memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kalau bisa juga kita tidak hanya sekedar membaca, tapi juga kita meluangkan waktu untuk membaca terjemahan minimal atau tafsir kalau kita mampu. Dan itulah sebenarnya makna dari tadarus, yaitu mempelajari Al-Quran tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mempelajari makna dan tafsirnya, sehingga kita benar-benar memahami apa yang kita baca dan mendapatkan pelajaran hidayah dari Al-Quran. Maka ini sangat penting bagi kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Sekali lagi, mari di 10 hari yang kedua dan yang terakhir kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak sedekah. Bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Tetapi di Ramadan, karena Rasulullah SAW ajwadu min rihal mursal. Pokoknya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Maksudnya bagaimana? Bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan itu menjadi lebih dermawan, lebih sering berinfak, bersedekah, lebih banyak, lebih sering. Bahkan dikatakan ya, seperti angin. Kita bisa bayangkan perumpamaan angin berhembus. Maka Nabi lebih dari itu, menunjukkan bahwasanya seorang kita hendaknya memperbanyak berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, termasuk di 10 hari yang kedua dan 10 hari yang ketiga dari Ramadan ini. Kemudian mungkin yang terakhir yang kita ingatkan bersama adalah jangan lupa bahwasanya puncak Ramadan adalah di 10 hari terakhir, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yang Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam di 10 hari terakhir itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa bayangkan sekali lagi bagaimana kita bisa beribadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Itu umur yang sangat jarang, karena umat Rasul umurnya adalah 60. Kita tidak beribadah pada malam itu. Makanya Nabi SAW dikatakan oleh ibunda kita Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashhur awakhir syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah. Sedikit tidurnya, atau bahkan mungkin tidak tidur. Menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah SWT, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Maka seorang yang dia ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaknya dia berjaga. Maka hendaknya dia mencari malam tersebut di 10 hari terakhir.
Maka ini sekali lagi merupakan kesempatan yang hanya lewat dalam setahun cuma sekali. Kita bisa bayangkan Lailatul Qadar cuma satu malam dalam setiap tahunnya, dan kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kita nggak tahu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak ada yang tahu. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkan Ramadan yang ada di hadapan kita ini, yang ada di hadapan kita. Karena sungguhnya dan sebenarnya seorang muslim dia harus mengetahui umur dia adalah hari ini. Yang sudah lewat dan tidak akan mungkin kita mengulangi lagi, nggak mungkin. Tidak mungkin kita kembali. Yang akan datang belum tentu. Apakah kita akan masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Belum tentu. Itu keinginan, harapan, tapi itu belum tentu. Maka umur kita yang sebenarnya adalah hari ini, jam ini, detik ini. Inilah umur kita. Maka kita manfaatkan. Oleh karena itu, kalau kita nanti berjumpa dengan 10 hari terakhir, kita benar-benar berazam untuk bisa menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan semaksimal mungkin. Dengan kita menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah SWT, baik itu dengan salat, baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan kita berdoa, berzikir, di mana ibadah kita tersebut itu nilainya, pahalanya lebih baik kata Allah daripada 1000 bulan. Maka hendaknya tentunya bagi seorang yang dia diberikan kelapangan oleh Allah SWT waktu, maka hendaknya dia beritikaf, dan itu yang lebih sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW beritikaf 10 hari terakhir, dan itu yang lebih utama, dan itu yang diharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun yang mungkin tidak mampu semuanya, tidak juga ditinggal semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutrak judduhu. Apa yang tidak bisa kita mendapati semuanya, tidak kita tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa 10 hari full untuk beritikaf, misalnya minimal kita menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Malam di 10 hari terakhir, terutama disebutkan oleh para ulama malam-malam ganjil. Walaupun disebutkan oleh para ulama yang lain juga, malam ganjil itu sendiri perhitungannya dari mana? Apakah ganjil dari awal, perhitungan dari malam 21 dari awal, atau malam ganjil itu adalah dari akhir? Maka yang paling selamat adalah, jadi di situ ada khilaf para ulama, walaupun pendapat yang mayoritas malam ganjil dari awal perhitungannya. Tapi yang paling selamat adalah kalau kita ingin mendapatkan 10 hari terakhir, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita full di 10 hari terakhir, baik itu malam ganjil ataupun malam genap. Ya, karena perhitungannya kita nggak tahu, ya, atau diperselisihkan oleh para ulama. Ganjil dari perhitungan awal atau dari akhir. Kalau dari awal jelas malam 21, 22, 23. Tapi kalau dari akhir berarti genap. Maka karena ada dalam hadis itu disebutkan 7 hari yang masih tersisa dari Ramadan ini, maka ada kata 7 hari tersisa. Makanya para ulama mengatakan dihitung ganjilnya dari belakang atau dari depan. Maka ini khilaf para ulama. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mendapatkan benar-benar Lailatul Qadar, dia 10 hari terakhir, malam genap atau ganjil, dihidupkan. Begitulah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menghidupkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan amal ibadah. Dan tentunya sekali lagi kita menghidupkan malam itu dengan benar-benar mengharapkan pahala dari Allah SWT, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena Nabi tadi mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Jadi menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya sekedar karena ikut teman, ikut-ikutan, tidak. Tapi kita mengharapkan benar-benar
didasari karena keimanan kepada Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah SWT, yang dengan itulah insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah SWT untuk bisa menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan bisa mendapatkan atau dicatat oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar dengan amalan yang lebih baik, dan juga di akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah SWT. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.